Selamat datang untuk beribadah. Jemaat Shine, silakan ambil saat teduhnya, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah satu minggu begitu banyak berkat, kasih dan anugerah dari Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami datang Tuhan untuk beribadah, bertemu dengan Engkau. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, ini kami, pimpin kami, buka hati kami Bapa. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu datang kepadamu, memandang wajah-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, pimpin ibadah ini Tuhan. Persiapkan hati tubuh jiwa roh kami Tuhan. Penuhi hati kami Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena apa yang telah Engkau buat dalam kehidupan kami. Selalu rancangan yang indah bagi dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak. Ajar kami untuk selalu mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin. Saya undang masalah itu maju untuk membawakan firman. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali berkumpul untuk beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukan karena hebat dan gagah kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Yaitu Tuhan, biarlah Engkau Allah yang selalu menjadi perlindungan bagi kami, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan walaupun saat ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu, di masing-masing setiap tempat kami datang beribadah, di masing-masing setiap keluarga dan rumah tinggal kami Tuhan, biar Engkau yang memberkati dan menyertai kami Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengurapi kami, dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami berkumpul untuk mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena dengan kebenaran itu dan suara-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami siap mendengar, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama
1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Ya. Saya akan bacakan. Kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, kemudian jemaat ayat yang genap. Kita baca. Saya terlebih dahulu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab telah tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari darah hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru Dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya. Hendaklah hidup dalam ketakutan. Wow. Ya, hendaklah hidup dalam ketakutan. Ini Pak Salah, bagaimana ini judulnya? Hendaklah hidup dalam ketakutan. Benar nggak ini? Apa kondisi Pak Salah sedang lagi down atau sudah putus hilang pengharapan? Maka judulnya hendaklah hidup dalam ketakutan. Berarti ini ada perintah untuk hidupnya dalam ketakutan, ya. Bagaimana Pak Anton? Iya. Iya. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ya, saya coba menulis seperti ini, kok menyampaikan supaya hidup dalam ketakutan, ya, bukannya memberikan semangat dalam keadaan sekarang ini harus tetap kuat, gitu ya. Harusnya firmannya tetap kuat, tetap semangat, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjaga engkau, gitu ya. Oh, judulnya tadi hendaklah hidup dalam ketakutan. Berarti memang diperintahkan untuk hidup dalam ketakutan, gitu ya. Nah, ya, harusnya motivasi dari firman agar roh tetap menyala-nyala, gitu ya. Kenapa? Gitu. Ya, kalau kita perhatikan, ya. Ya, perhatikan ayat 17. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka
Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi ini ada perintah. Itu. Ya, kalau kita lihat. Nah, di ayat 17-nya, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Jadi bukan saya yang memberikan perintah, bukan saya yang mengeluarkan statement bahwa hiduplah dengan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, bukan saya, tapi ada kebenaran firman. Ada firman yang harus disampaikan kepada kita, yaitu supaya kita hendaklah, berarti memang kamu harus gitu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dunia ini. Tuhan memberikan nasihat melalui Rasul Petrus gitu, melalui Rasul Petrus kepada kita agar kita hidup dalam ketakutan. Loh, kok bisa gitu? Bukannya harus seharusnya umat Tuhan itu harus fighting, semangat gitu ya, jangan takut kan? Kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, jangan engkau tawar hati gitu kan, jangan engkau takut gitu. Nah, dan rasul-rasul yang lain juga bilang begitu. Tapi ini Rasul Petrus bilang begini, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ini nasihat Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Petrus untuk disampaikan kepada jemaat gitu. Iya. Terus kok bisa kalimatnya seperti ini? Supaya kita mengerti, kita lihat dari bahasa aslinya seperti apa. Maka hendaklah kamu hidup anastrepo gitu. Anastrepo artinya itu apa? Berkelakuan rupanya. Hendaklah kamu hidup atau hendaklah kamu berkelakuan, bertingkah laku gitu. Bertingkah laku dalam itu menurut atau secara, demi gitu. Berkelakuan menurut, berkelakuan secara ketakutan phobos, bukan pibi, tapi phobos gitu. Phobos, rasa ngeri, hormat, keseganan terhadap Allah rupanya. Gitu. Ketakutan yang diminta oleh Rasul Petrus, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat itu rasa takut, rasa ngeri, rasa hormat, rasa keseganan terhadap Allah dalam bertingkah laku, berkelakuan. Itu hendaklah gitu ya, hendaklah kamu hidup atau kamu harus berkelakuan menurut atau secara ya hormat terhadap Allah gitu. Jadi bukan ketakutan ketika kita berhadapan dengan kondisi saat ini kan ya, wabah atau virus sekarang ini, kita diam di rumah kemudian karena ketakutan yang menimbun banyak makanan atau tidak mau pergi kemana-mana gitu kan. Bukan ketakutan yang seperti itu, tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan melewati Rasul Petrus itu berkelakuan menurut atau secara ya, berkelakuan secara hormat terhadap Allah. Itu. Kelakuanmu harus memperlihatkan kelakuan yang menghormati Allah dalam hidupmu. Itu. Tingkah lakumu harus memperlihatkan itu, harus ada di dalam sikap yang menunjukkan hormat kepada Allah. Ini. Berkelakuan secara hormat terhadap Allah. Berkelakuan di sini bukan dilakukan 1 atau 2 kali. Jadi di sini 1 kali saya bersikap hormat kepada Allah. Kalau dibilang saya mengasihi Tuhan atau saya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada saya, orang yang membenci saya, orang yang melukai perasaan saya, kemudian saya mengampuni. Kemudian ada orang yang memukul anak saya tidak bisa nih karena itu anak saya. Nah, jadi kita berpikirnya berkelakuan secara hormat terhadap Allah itu berkelakuan cukup sekali. Kalau saya diperlakukan boleh, tapi kalau anak saya atau istri saya tidak, jangan. Gitu. Nah, saya kalau lihat ada film pendek di YouTube itu kan ada film Cina begitu. Nah,
Sering lihat ya Pak Jimmy ya. Nah, jadi kalau film itu ketika pasti menceritakan tentang jabatan, gitu, jabatan, lalu istri atau anaknya diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain. Kemudian suaminya ini lagi di mana gitu, kemudian ditelepon. Nah, ketika istri dan anaknya diperlakukan tidak baik, ditempeleng atau dihajar begitu, kemudian suaminya datang, dia membawa pasukannya juga gitu. Ini juga membawa, ada premannya juga gitu. Nah, semuanya rata-rata seperti itu ceritanya, cerita film pendeknya gitu. Lalu di situ dibilang laki-laki itu menjaga 4 hal atau 3 hal gitu. Menjaga istrinya, perempuan yang dicintainya, menjaga orang tuanya, itu karena orang tuanya yang dihormatinya, menjaga keluarganya. Yang keempat itu menjaga hubungan pertemanannya gitu, atau saudaranya. Saya bilang sama juga, berakhir dengan pukul-pukulan juga gitu. Nah, jadi ketika dia bilang begini, kalau saya yang diperlakukan seperti itu saya tidak apa-apa, tapi jangan istri atau anak saya atau orang tua saya gitu. Kalau kamu coba orang tua kamu diperlakukan begini, bagaimana? Saya lawan, itu kan, jadi saya juga lawan gitu. Jadi filmnya seperti itu gitu. Jadi kalau saya oke, tapi kalau orang lain jangan, kalau orang saudara saya jangan gitu. Nah, ini yang bukan berkelakuan secara hormat terhadap Allah, itu berkelakuan di sini bukan 1 atau 2 kali, tetapi gitu ya, tetapi berkelakuan atau tinggal, ini kata berkelakuan tadi kan, kata anastrepo itu berkelakuan atau tinggal dalam segala hal, sikap hidup hormat terhadap Allah menjadi kebiasaan atau menjadi habit gitu. Mau dia menyakiti saya, dia mau menyakiti istri saya, dia menyakiti anak saya gitu, saya tetap merespon, bersikap dengan berkelakuan secara hormat terhadap Allah. Waduh, ini berat sekali. Ini baru awalnya aja sudah berat nih. Gitu. Ini berat sekali. Iya. Nah, ini itu harus menjadi suatu habit, bukan sekali 2 kali, tapi itu menjadi habit. Seperti apapun, diperhadapkan dengan persoalan seperti apapun, kita itu sudah menjadi kebiasaan. Berkelakuan atau bertingkah laku dengan sikap yang seperti ini, hormat terhadap Allah. Iya. Kemudian berkelakuan secara hormat atau kesegaran terhadap Allah di sini bukan hanya berkelakuan pada saat kita di gereja. Nah, sikap hormat ya, gitu. Berkelakuan dengan sikap hormat segan terhadap Allah itu bukan saat kita ada di gereja gitu, atau ada dalam persekutuan, atau pada saat kita ada di dalam konser, atau pada saat ada kita di dalam lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga, kita supaya tetap dinilai dengan baik, maka saya bersikap dengan baik gitu. Tetapi ketika kita sedang sendiri atau di tempat pekerjaan kita yang dimana tidak ada rekan keluarga gitu, di sekolah, di kampus, di tempat bergaul, tempat bersosialisasi lainnya, harus berkelakuan secara hormat terhadap Allah. Harus memang memperlihatkan, harus berkelakuan yang memperlihatkan sikap hormat, berkelakuan dengan sikap hormat kepada Allah itu. Nah, kata takut itu, kalau kita lihat di bahasa Indonesia sehari-harinya ya, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalian menyebut Allah itu Bapa pada waktu kalian berdoa kepadanya. Nah, Allah itulah yang menghakimi manusia setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Sebab itu selama kalian masih ada di dunia ini, hendaklah kalian mengagungkan Allah dalam hidupmu. Selama kalian masih ada di dunia ini, hendaklah kalian mengagungkan ya, berkelakuan ya. Kalau di bahasa Indonesia mengagungkan. Jadi ketika kita berkelakuan secara hormat terhadap Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita sedang mengagungkan Allah. Iya. Ini. Ya. Kemudian ketakutan itu tadi kita lihat kan, phobos.
Ketakutan akan Tuhan bukanlah sekedar kepercayaan yang disertai rasa hormat, tetapi meliputi rasa hormat terhadap kuasa, ya, terhadap kuasa, kekudusan, pembalasan yang adil dari Allah, dan rasa takut akan berbuat dosa terhadap Dia lalu menghadapi akibatnya. Jadi bukan hanya phobos itu, ketakutan itu hanya kepercayaan yang disertai rasa hormat, tidak itu, tapi kita harus takut terhadap apa? Ya, terhadap kuasanya, terhadap kekudusan, ya, pembalasan yang adil dari Allah, ya, pembalasan yang adil dari Allah, ya, harus takut juga. Ya. Ini bukan ketakutan yang bersifat membinasakan, melainkan ketakutan yang mengendalikan dan memulihkan. Jadi ketakutan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini bukan kita untuk membinasakan, tetapi untuk menjadikan kita malah kita mengendalikan diri dan memulihkan, gitu. Ya. Yang menuntun kepada berkat Allah dan hidup dekat dengan Dia, kepada kesucian moral, kepada hidup dan keselamatan. Seperti Filipi 2 ayat 12, ya. Dibilang kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, ya. Kalau kita lihat kalimat itu, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini, ya, bukan ketakutan yang membuat orang menuju kepada kebinasaan, tetapi ketakutan yang seperti tadi kita bahas itu untuk membuat kita semakin bisa mengendalikan diri dan memulihkan, ya. Semakin kita dituntun kepada berkat Allah, hidup dekat dengan Dia, dan kepada kesucian moral, kepada hidup dan keselamatan, itu dibawa ke sana. Ketakutan itu berkelakuan tadi seperti apa? Secara hormat, ya, di hadapan Allah, terhadap Allah, gitu. Sikap takut ini, ya. Oke. Mengapa firman Allah menasihati kita agar hidup dalam ketakutan? Ya. Mengapa? Kenapa dia memberikan nasihat seperti ini kepada Rasul Petrus dan disampaikan kepada jemaat dan terdengar oleh kita di zaman ini? Kenapa? Ya. Firman Allah ini menasihati kita agar hidup dalam ketakutan. Ya. Yang pertama, hidup dalam ketakutan menciptakan sikap hati-hati. Ya. Hidup dalam ketakutan itu menciptakan hati-hati. Tadi, ya, ketakutan tadi bukan untuk kita mengarahkan kepada kebinasaan, bukan. Ketakutan itu juga bukan hanya phobos tadi, bukan dengan sikap yang hanya percaya kemudian hormat, cukup itu saja, bukan. Tetapi dengan berkelakuan menghormati dengan sikap kita terhadap tadi kuasanya, gitu. Ya, tadi yang kita dengar tadi itu, ya. Ya, hidup dalam ketakutan menciptakan sikap hati-hati. Jadi bagaimanapun keadaan hidup seseorang sangat ditentukan oleh dirinya sendiri, sebab manusia telah diberikan dan memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan bebasnya. Apakah ia hidup dalam terang atau dalam gelap, apakah membawa dirinya kepada kebinasan atau kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini juga mengingatkan kepada kita, ya, yang menentukan, kita diberikan kehendak bebas. Ya. Ketika Rasul Paulus menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat, ya, supaya berkelakuan, bertingkah laku, ya, secara hormat, segan, ya, terhadap Allah dalam perjalanan kehidupan itu. Kita sendiri yang menentukan, Pak Anton sendiri yang menentukan, ya, jemaat masing-masing sendiri yang menentukan. Karena kita yang bertingkah laku, kita yang bersikap, ya, ya. Hidup dalam ketakutan menciptakan sikap hati-hati, ya.
hidup dalam ketakwaan tadi itu. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketakutan atau berkelakuan secara hormat terhadap Allah menjadikan kita yang pertama sadar bahwa hidup saya sementara dan menumpang di dunia. Ya. Ini membuat kita sadar seperti ini. Ya. Hidup dalam ketakutan atau berkelakuan secara hormat terhadap Allah menjadikan kita sadar bahwa hidup saya sementara dan menumpang di dunia ini. Ini yang membuat kita sadar. Ya. Ketika kita hidup dalam ketakutan atau berkelakuan secara hormat terhadap Allah. Ya. Pertama, kita sadar bahwa hidup saya sementara. Saya ini diciptakan. Ya. Nih, kalau kita lihat dari ayat 17 ini, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, kita cek nih. Selama itu kronos atau arti lainnya sementara. Selama beberapa waktu, selang waktu manusia yang terbatas menyadari ini. Saya terbatas. Waktu yang Tuhan berikan kepada saya terbatas, kronos, bukan kairos. Kalau kairos waktu Tuhan, waktu kekalan. Tapi waktu yang dimiliki oleh manusia itu kronos, sementara. Jadi ketika kamu sadar bahwa kamu hidup sementara, seharusnya hidupmu seperti apa? Gitu. Kalau kita sadar hidup kita ini hanya sampai dengan berapa? Pak Anton berapa umurnya? 63. Apa masih panjang apa sudah waktunya? Kronos. Ingat ini, sadar ini kronos. Kita sementara di sini. Sementara. Gitu. Ya. Kita bukan hidup kekal di dunia ini, enggak. Kalau kita hidup kekal di dunia ini, Yesus nggak perlu datang ke dunia ini. Gitu. Tapi karena kronos itu waktu yang sementara itu, ya, sadar itu waktu kita ini hanya saya 37 ya. Enggak, saya 40. Dia langsung enggak. 37 sudah tua. Ya, saya 40. 40 berapa lagi usia? Gitu. Ya. Jadi sadar ini, usia saya ini bukan hidup selama-lamanya, hidup kekal di dunia ini, bukan. Nah, jadi ketika kita hidup dalam ketakutan atau hidup dalam berkelakuan secara hormat terhadap Allah, menjadikan kita sadar bahwa saya sementara di dunia ini. Itu yang membuat kita sadar. Ya. Tapi kalau kita nggak mau berkelakuan secara hormat terhadap Allah di dalam perjalanan kehidupan kita, nggak akan mungkin kita mau sadar. Kita nggak mungkin mau terbuka bahwa usia saya sekian. Oh, malah berpikirnya bagaimana ya supaya saya lebih banyak lagi bekerja keras untuk mendapatkan uang, atau bagaimana ya saya lebih bergiat lagi untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan saya. Hanya berpikirnya begitu. Kalau kita tidak punya ketakutan atau berkelakuan secara hormat terhadap Allah ini, hanya berpikir untuk memuaskan diri, hanya berpikir untuk memuaskan kepentingan saya, hanya berpikir untuk memuaskan kepentingan bahkan keluarga kita, anak kita, gitu. Saya mau sekolahkan dia dengan tinggi gitu. Nah, berpikirnya seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya seperti ini, hidup saya sementara, maka saya harus mempunyai kelakuan yang secara hormat terhadap Allah ini di dalam segala hal. Bukan 1-2 kali, tapi ini menjadi habit. Ya. Itu. Ya. Kronos, sementara. Ingat, kita sementara di dunia ini. Jadi kalau kita sadar kita sementara, maka
untuk sampai masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan surga, enggak sembarangan, Pak. Sedangkan yang sekaliber pendeta-pendeta besar yang kita selalu dengar dan kita nyanyikan pujiannya juga, yang diciptakan aja, dia masih mengatakan belum, masih jauh. Apalagi kita. Ya. Jadi ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, bagaimana kita harus berkelakuan, harus hidup, ya, dengan sikap yang seperti apa, ya. Jadi sadarlah kita bahwa kita ini sementara, ya. Kita sementara, ya. Waktu manusia terbatas. Lebih panjang lagi cuman di Alkitab dibilang 80. Itu pun udah musim kan? Itu pun sudah dibilang apa? Kalau udah usia itu 70 sampai 80 sudah apa tuh? Kesusahan kan? Dibilang malah kesusahan dibilang begitu. Ya, kesusahan kan dibilang. Iya. Kalaupun usia kita sekarang masih produktif, masih aktif, produktif untuk apa? Aktif untuk hal apa? Iya. Sadar bahwa hidup saya sementara dan menumpang di dunia ini. Nah, Pak Anton menumpang tidak? Pak Edwin menumpang atau kerasan di dunia atau milik saya inilah gitu. Nah, kata menumpang itu proyeknya tinggal sebagai orang asing. Tinggal sebagai orang asing. Itu. Kalau bahasa yang buku yang pernah populer itu musafir, ya. Orang Kristen itu musafir. Bukan lagu musafir, bukan itu lagunya. Iya, bukan itu. Tapi perjalanan Kristen itu cerita dari John Bunyan itu. John Bunyan itu menceritakan seorang Kristen yang hidupnya itu sebagai seorang musafir dunia ini, bukan tempatnya di dunia ini. Jadi pastinya John Bunyan juga pasti mengangkat ini, bahwa sebagai orang asing, tinggal sebagai orang asing, dan bukan di sini aja, nanti kita lihat. Ya, kesadaran ini yang harus tetap kita miliki di dunia ini. Saya hidup sementara dan sebagai orang asing, bukan selamanya berada di dunia ini dan bukan pemilik dunia ini. Bukan selamanya saya ada di dunia ini. Bukan saya pemilik dunia ini. Saya tidak mau memiliki dunia ini. Harusnya itu kesadaran ini yang kita miliki. Saya sementara di sini. Dan saya orang asing gitu. Orang asing. Ya. Jadi hidup ya. Jadi hidup yang kita miliki bukan untuk mencintai dunia ini atau menikmati dunia ini. Kalau kesadaran ini kita miliki, ya. Bukan hidup untuk mencintai dunia ini, untuk kerasan di dunia ini, ya. Tapi ya, ini kalau kita lihat, ya. Masa tinggalmu harus menggambarkan kehidupan kekristenan yang sejati di dunia ini. Sebagai tinggal sementara di negeri asing, ya. Harusnya kalau kita katakan saya bukan orang asing di dunia ini, ya. Saya bukan orang asing, saya bukan pemilik dunia ini, gitu. Harusnya ini masa tinggal kita ini, usia yang kita katakan sementara ini, harusnya memperlihatkan, menggambarkan kehidupan kekristenan yang sejati di dunia ini. Harusnya menggambarkan itu, memperlihatkan itu, kekristenan yang sejati. Seperti apa kekristenan sejati kita sudah belajar. Seperti apa kekristenan sejati itu? Ya. Itu. Serupa seperti Yesus. Itu. Terus mengerjakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Kemudian yang ketiga, setia sampai akhir. Gitu. Ya, ini
harus menggambarkan kehidupan kekristenan yang sejati di dunia ini, masa tinggal kita ini. Kalau kita menyadari saya ini sementara, kalau saya menyadari bahwa saya ini orang asing, saya bukan pemilik dunia ini, saya tidak mencintai dunia ini, ya, harusnya masa tinggal kita ini harus menggambarkan, memperlihatkan, menunjukkan kehidupan kekristenan yang sejati di dunia ini sebagai orang yang tinggal sementara. Gitu. Ya, kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 13, ya, ada yang bisa baca? Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Oke. Kalau kita lihat satu periode itu menceritakan senior-senior iman, pejuang-pejuang iman, ya. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan mereka, gitu. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-13 ada kalimat mereka nih ya, mengakui, punya pengakuan, ya, punya pengakuan yang seperti ini. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Nih Pak, punya pengakuan itu. Jangan sampai kita tidak punya pengakuan yang seperti ini, gitu. Atau kita malah menjadi serupa dengan dunia ini, gitu. Jadi senior iman kita, kalau kita lihat banyak tuh, ya, Abraham, siapa itu, ya, senior iman ini mempunyai pengakuan seperti ini. Mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Kalau mereka aja yang kita sebut sebagai senior iman, mereka yang tercatat di dalam kitab ini, yang menjadi role model, contoh, mereka mempunyai pengakuan bahwa mereka bukan orang dari dunia ini, mereka pendatang, mereka orang asing. Lalu pengakuan kita apa? Ya, pengakuan kita apa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, pengakuan yang kita punyai, pengakuan yang seperti apa? Apakah saya sama dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini, atau pengakuan kita pengakuan yang sama seperti apa yang diucapkan oleh senior-senior iman kita? Mereka adalah orang-orang asing, mereka adalah pendatang di bumi ini. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, hidup dalam ketakutan atau berkelakuan secara hormat terhadap Allah menjadikan kita sadar bahwa hidup saya ditebus dan bukan untuk yang sia-sia. Ya, punya kesadaran ini ketika kita hidup dalam ketakutan atau berkelakuan secara hormat terhadap Allah menjadikan kita sadar bahwa hidup saya ditebus dan bukan untuk yang sia-sia. Hidup saya hidup yang sudah ditebus, bukan hidup untuk hal yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan cara hidupmu yang dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Itu, ya, kalau kita perhatikan, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, sadar bahwa saya sudah dibebaskan dari segala jenis kejahatan. Nih, ditebus itu kalau kita lihat, sadar bahwa saya sudah dibebaskan dari segala jenis kejahatan. Gitu. Baik itu kejahatan yang ada dalam internal kita, di dalam diri kita, dan kejahatan yang dari luar. Ya. Jadi kejahatan yang dari dalam diri kita sudah ditebus. Kejahatan yang dari luar, ini yang harus punya kesadaran ini. Supaya kita tidak lagi mengulangi lagi. Gitu, ya.
Oh, saya sudah dibebaskan dari segala jenis kejahatan, ya. Dari cara hidup. Nah, ini juga tadi berkelakuan juga sama juga nih. Nah, astrope, yang sia-sia, makaios, kehampaan. Jadi kejahatan dan kelakuan yang sia-sia yang diwariskan dari nenek moyang. Coba kita perhatikan ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Iya. Jadi cara hidup dibilang tadi kan, yang sia-sia, cara hidup yang sia-sia, kejahatan, ya. Kejahatan itu yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Gitu. Jadi makanya saya tulis ini hati-hati, ya, karena saya pernah mengatakan kepada Ibu Agnes dan juga Pak Patar juga, jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita, gitu. Tetapi harus ada perubahan, pembaharuan, ya, karena tanpa disadari, ya. Jadi bagaimana dari kecil kita ada di dalam rahim ibu kita, yang kita dengar bagaimana orang tua kita bersikap, ya, bapak mama kita. Nah, itu yang terrekam di dalam kehidupan kita. Hidup yang seperti, terlebih lagi ketika kita lahir kemudian sekolah, yang diajarkan itu nilai-nilai bagaimana yang mereka miliki itu, ya. Maka dibilang di firman ini, ya, di ayat 18 itu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi selama ini pun, ya, kalau kita lihat nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, pastinya itu nilai yang sia-sia, ya, nilai yang sia-sia. Kemudian itu kejahatan, ya, nilai yang sia-sia dan itu kejahatan. Jadi harus sadar ini, ya. Kebenaran kita tidak lagi dengan kelakuan yang diwariskan dari nenek moyang, tetapi mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah. Ini yang harus kita miliki sekarang. Jadi keberadaan kita sekarang yang menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi dengan kelakuan yang diwariskan dari nenek moyang, tetapi mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah sebagai keturunan ilahi. Harusnya ini yang terjadi, perubahan ini, gitu. Ya, yang kita wariskan sekarang bukan lagi apa yang tadi, yang sia-sia, kejahatan dan cara hidup yang sia-sia itu lagi. Tidak. Ketika kita mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mau mengikuti jalan hidupnya, kita sedang berjalan untuk mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah. Gitu. Dan kita harus membuang nilai-nilai apa yang diajarkan oleh nenek moyang, gitu, atau orang tua yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan, yang bertolak belakang, bahkan tidak ada, ya, tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Ini di Galatia 4 ayat 7 dan Roma 8 ayat 17 kita bisa lihat, ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli waris. Kamu adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, gitu. Ya. Sadar ini, kita ini ahli waris. Bukan lagi kita ahli waris yang mewariskan tadi cara hidup yang nenek moyang kita, cara hidup dan jahat, ya. Cara hidup yang sia-sia, itu cara hidup yang hampa. Atau kita sedang mengerjakan bukan yang diajarkan nenek moyang, tapi kita punya gaya hidup yang sendiri, gitu. Kita sedang melakukan gaya hidup kita sendiri yang sia-sia juga, gitu. Kan Pak, nggak ada Pak, orang tua saya nggak ngajarkan saya hidup yang seperti ini, gitu. Sama seperti dulu kan,
Orang tua saya nggak mengajarkan saya hidup memakai narkoba, tapi saya memakai narkoba dengan gaya saya seperti itu. Gitu. Itu cara hidup yang sia-sia. Ya. Ini. Jadi jangan, bahkan ketika kita menjadi seorang bapak, ibu, bagi anak-anak kita jangan lagi tularkan, jangan mewariskan cara hidup yang sia-sia, tapi wariskan nilai, ya, cara hidup, nilai kerajaan Allah. Itu yang harus kita wariskan. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, ini juga ditujukan kepada kita, agar hidup sebagai ahli waris yang mewarisi nilai kerajaan Allah harus bekerja keras. Rupanya Paulus mengingatkan begitu. Jadi kalau kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang mewarisi nilai-nilai kerajaan Allah. Tetapi nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan kerja keras, bekerja lebih keras, gitu. Nah, oh saya sudah terima, kemudian kita biasa-biasa aja, gitu. Saya sudah terima, saya menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah, itu saja. Tidak, tetapi Paulus mengingatkan supaya tidak menjadi sia-sia apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, supaya tidak menjadi sia-sia apa yang sudah diberitakan kepada kita, supaya tidak menjadi sia-sia. Ya, ini, maka kita harus bekerja lebih keras, bekerja lebih keras, bekerja lebih keras, mengerjakan apa yang Tuhan firmankan, ya, lebih keras lagi. Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras dari mereka, dari semua para rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dia bekerja lebih keras dalam mengerjakan karya Injil. Dia bekerja lebih keras untuk memberitakan Injil. Dia bekerja lebih keras untuk memberitakan kabar baik. Dia bekerja lebih keras untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Dia bekerja lebih keras untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang membuka pikiran dan perasaan yang semakin menuju kepada sempurna seperti Yesus. Berjuang lebih keras. Maka Rasul Paulus mengingatkan, jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan kepada kita malah menjadi sia-sia. Tadi sudah kita dari cara hidup yang sia-sia, kita sudah mendapatkan hidup anugerah, lalu kita diam saja, biasa saja, lah menjadi sia-sia juga. Gitu. Jadi jangan sampai seperti ini, ya. Ini. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, hidup dalam ketakutan atau berkelakuan secara hormat kepada Allah menjadikan kita sadar iman dan pengharapan harus tertuju kepada Allah. Iman dan pengharapan kita harus tertuju kepada Allah, ya. Hidup dalam ketakutan itu membuat kita semakin sadar iman dan pengharapan kita tuh harus tertuju kepada Allah. Ini di ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi imanmu dan pengharapanmu harus tertuju kepada Allah, gitu. Jangan sampai ketika masalah keadaan yang seperti ini membuat kita patah putus harapan, hilang, ya, iman, hilang pengharapan. Yang ada ketakutan terus, kapan ya operasi kataraknya? Terus tanya-tanya terus, gitu ya. Akhirnya kenapa begini-begini? Akhirnya, aduh sudahlah, untuk apa? Gitu. Lebih baik baca firman lebih banyak. Ya. Oke, kita lihat ini. Tertuju, berada, hidup, tinggal. Ya. Rasul Petrus memberikan nasihat agar imanmu dan pengharapanmu tertuju. Ya, ada kata berada, ada kata hidup, ada kata tinggal, kata tertuju itu. Ya. Jadi imanmu dan pengharapanmu harus tetap hidup. Gitu.
Imanmu dan pengharapanmu harus tetap tinggal di dalam Tuhan gitu. Imanmu dan pengharapanmu harus berada di dalam Tuhan. Jangan keluar. Karena keadaan, karena kondisi, karena keberadaan kita yang seperti ini, maka kita hilang putus harapan, hilang iman kita. Jangan sampai, karena kita harus juga harus memiliki iman yang sama seperti senior-senior iman kita dulu. Ya. Nih, melihat dan memperhatikan keadaan zaman ini mengingatkan kita agar iman dan pengharapan kita harus tetap tertuju atau hidup, harus tetap tinggal kepada Allah. Walaupun sepertinya Allah tidak melakukan sesuatu apapun. Sepertinya Tuhan tidak melakukan sesuatu apapun, Pak. Gitu. Kapan ya berhenti? Tanya-tanya kapan? Kemarin kita sudah ditegur. Tanya-tanya kapan? Bukan urusan kita kapan corona berhenti. Gitu. Jangan tanya kapan, tapi teruslah bergiat ya di dalam Tuhan. Walaupun sepertinya Allah tidak melakukan sesuatu apapun, hal ini untuk mendewasakan iman dan kecerdasan kita. Walaupun sepertinya Tuhan tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu dalam keadaan zaman seperti ini, tetapi lihat bahwa Dia sedang membuat kita semakin dewasa di dalam iman, semakin kita cerdas dalam menilai. Coba kalau tidak ada corona, kita mungkin tidak bagi-bagi sembako. Tidak banyak pekerjaan-pekerjaan yang menularkan kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa. Gitu. Kita tidak bisa lihat seperti kemarin Ibu Agnes sharing ketika jalan kemudian membagikan sembako itu ketemu dengan bapak-bapak, 2 orang bapak-bapak yang sedang duduk dan ada pacul di depannya, pas ini tengah gali-gali itu. Nah, Bang bilang sampai tidak kuat hatinya, perasaannya. Nah, kalau tidak seperti ini, kita tidak bisa melihat yang seperti itu. Jadi kecerdasan yang Tuhan bangun, kecerdasan yang Tuhan bangkitkan, supaya melihat terbuka. Gitu. Jadi kalau kita melihat semuanya, Tuhan kok nggak lakukan sesuatu, lama-lama kita juga mati dengan sia-sia. Tapi jangan biarkan hidup kita mati dengan sia-sia dalam keadaan seperti ini. Tapi semakin harus bekerja keras. Jangan biarkan kita menjadi sia-sia. Ya. Berkelakuan secara hormat terhadap Allah dalam segala hal, dan pada saat kapanpun sikap hidup hormat terhadap Allah menjadi kebiasaan, habit. Inilah kehidupan yang mengagungkan Tuhan. Ini yang kehidupan yang mengagungkan Tuhan. Ya. Berkelakuan hormat terhadap Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu menjadi habit kita. Ini kita sedang mengagungkan Tuhan. Itu membuktikan kita mengagungkan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh datang beribadah, bukan karena hebat dan gagah kami. Kami boleh diingatkan mengenai keadaan zaman ini juga harus apa yang kami lakukan, bukan karena kami mampu Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kami diingatkan terus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami hidup seperti apa, berkelakuan seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, yang mengagungkan Engkau, yang memuliakan Engkau, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, yang memperlihatkan, membuktikan bahwa kami ini adalah kekristenan, yang ada pada kami adalah kekristenan sejati ya Tuhan. Bapa, berkati kami anak-anak-Mu, urapi kami anak-anak-Mu di tempat kediaman kami Tuhan, dalam keadaan kondisi yang seperti ini tidak membatasi kami Tuhan untuk bekerja lebih keras lagi di tempat kediaman kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau bekerja lebih keras lagi ya Tuhan. Keadaan seperti ini tidak membatasi kami untuk bekerja lebih keras lagi Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan bagi kami, yang menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami jemaat-Mu
anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berdiam di tempat kediaman kami masing-masing ya Tuhan, yang sedang beribadah. Bapa, berkati kami Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang melindungi kami, yang menyertai kami. Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Berkati urapi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengan keadaan zaman seperti ini Tuhan, kami percaya, kami berserah kepada Allah kami yang agung, Allah kami yang hidup. Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Apa yang Engkau pandang baik Tuhan, itu yang terjadi di muka bumi ya Tuhan, di bangsa kami, di kota kami ya Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Salah buat firman-Nya. Semoga ketakutan dari awal tadi bukan ketakutan yang membuat kita benar-benar takut karena keadaan sekarang, tapi karena takutlah akan kita supaya apa? Ketakutan supaya jangan sampai kita masuk ke neraka seperti itu. Oke, kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Besar anugerah berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ibadah kita selesai.